Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah karena berkat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bermuajah kembali di Tanjung Uban ini, dan pembahasan sebagaimana kita akan bahas di malam hari ini peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Memang tidak ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan Rabiul Awal, lain dengan bulan-bulan seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab ataupun Ramadan. Jelas keutamaannya disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rabiul Awal ini tidak ada keutamaan khusus atau amalan-amalan khusus yang harus dilakukan di bulan Rabiul Awal ini. Tapi walaupun demikian, bulan Rabiul Awal ini bulan sejarah, atau boleh dikata semua sejarah Nabi dari awal sampai akhir itu diringkas di Rabiul Awal. Ada 4 peristiwa besar yang sebagiannya diperselisihkan dan sebagian disepakati. Pertama, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diutusnya beliau menjadi rasul. Kalau menjadi nabi di bulan Ramadan, tapi diangkat beliau menjadi rasul itu 6 bulan setelahnya. Dan kalau kita hitung dari Ramadan, 6 bulan setelahnya jatuhnya Rabiul Awal. Kemudian peristiwa yang ketiga, hijrahnya Nabi. Dan yang terakhir, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Lahir, diangkatnya beliau jadi rasul, hijrahnya rasul, dan wafatnya rasul. Berarti kan merangkum sejarah Nabi sebenarnya, awal, tengah, dan akhir. Dan saya minta untuk malam ini, karena kita bercerita sejarah, mungkin agak lama nanti, habis Isya kita lanjut, karena cerita sejarah ini kan tidak bisa sepotong, harus lengkap, walaupun kita berusaha menyingkat dan tidak mengurangi yang penting-penting. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kita cerita kelahiran dulu. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama berselisih pendapat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi bulan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu lahir di bulan Ramadan, dan itu pendapatnya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Tapi pendapat ini lemah karena tidak berdasarkan dalil, hanya akal saja. Ada yang mengatakan di bulan Rajab,
Tetapi pendapat jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasul lahir di bulan Rabiul Awal, bulan kita sekarang ini. Berarti bulannya diperselisihkan. Adapun tanggal juga diperselisihkan para ulama, tanggalnya berapa? Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang mengatakan tanggal 27. Dari sini kita tahu bahwa tanggal dan bulan diperselisihkan. Adapun yang disepakati pertama hari sepakat ulama. Nabi SAW lahir hari Senin. Kenapa? Karena Rasul pernah ditanya soal puasa hari Senin. Apa kata Nabi SAW? Dzakalladzi wulidtu fih, itulah hari yang aku dilahirkan di dalamnya. Berarti sepakat Rasul lahir hari Senin. Kemudian tahun, sepakat ulama mengatakan bahwa Nabi SAW lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di zaman itu Islam belum ada penanggalan, sehingga penanggalan itu selalu dinisbatkan kepada peristiwa besar yang terjadi sebelum kelahiran. Jadi kalau ada tsunami, kemudian 5 hari setelah tsunami lahir bayi, maka nanti tahunnya tahun tsunami. Kalau ada gempa besar, kemudian 10 hari lahir bayi, nanti tahunnya tahun gempa. Begitulah orang dulu. Kalau membuat tahun itu disesuaikan dengan peristiwa besar. Lah kebetulan Nabi SAW ketika lahir itu terjadi perang gajah. Dan 50 hari setelah perang gajah itu lahir Nabi. 50 hari itu sekitar 1,5 bulan kurang lebih. Lahir Nabi SAW, makanya kemudian tahunnya disebut tahun gajah. Adapun penanggalan Hijriyah ini muncul di zaman Khalifah Umar. Gara-gara salah paham surat menyurat antara Amirul Mukminin dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Akhirnya kemudian disepakati dibuatlah penanggalan pertama Hijriyah, sehingga menggunakan 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, dan begitu seterusnya. Itu terjadi di zaman Umar, Khalifah kedua. Di zaman Nabi Abu Bakar belum ada penanggalan. Makanya masih merujuk kepada peristiwa soal tahun itu. Tetapi kalau kita rangkap semuanya mengikut kepada pendapat mayoritas ulama, berarti Nabi SAW lahir hari Senin di tanggal 12 di bulan Rabiul Awal dan di tahun gajah. Itu yang masyhur. Yang masyhur soal kelahiran Nabi SAW. Banyak hadis-hadis yang lemah, bahkan sampai kepada tingkat maudhu, palsu. Ketika bicara soal keanehan-keanehan yang terjadi saat Nabi SAW lahir. Contoh umpamanya, kita sering mendengar bahwa Nabi SAW saat lahir itu tiang-tiang balkon, 14 tiang balkon yang berada di Persia, di kerajaan Persia, tumbang. Atau ketika Nabi SAW lahir, tiba-tiba api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi itu padam. Pernah dengar? Ini ya. Ataupun ketika Nabi SAW lahir, tiba-tiba posisinya sujud dan tangannya seolah-olah mentauhidkan Allah seperti ini. Asy-Syaikh Albani rahimahullahu taala mengatakan semua riwayat-riwayat tentang keanehan atau irhasat saat kelahiran Nabi itu kebanyakannya lemah. Tetapi tidak semua lemah.
Ada 3 peristiwa yang memang disahihkan oleh para ulama. Yang pertama hadisatul fil, peristiwa perang gajah. Ini jelas sahih karena Al-Quran yang mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Suratul Fil ini meringkas peristiwa perang gajah. Lah perang gajah sendiri sebenarnya dahulu di Yaman itu ada satu kerajaan namanya Najran. Najran itu rajanya namanya Dzu-Nuwas. Najran ini mayoritas Nasrani, sementara Dzu-Nuwas ini orang Yahudi. Jadi rajanya Yahudi, tapi mayoritas rakyatnya Nasrani. Sehingga raja ini berusaha menindas rakyatnya orang-orang Nasrani, suruh masuk Yahudi. Dan raja ini sama dengan Namrud dan Fir'aun mengaku Tuhan, karena punya tukang sihir yang membuat keanehan-keanehan supaya orang-orang yakin dia Tuhan. Akhirnya terjadilah sebuah peristiwa pembakaran kepada orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir sebanyak 20.000 dibakar hidup-hidup oleh Dzu-Nuwas ini, yang kemudian kisahnya disingkat dalam Al-Quran suratul Buruj yang disebut dengan Ashabul Ukhdud namanya. Kisah Ashabul Ukhdud ma'ruf. Lah Allah takdirkan kemudian dari orang-orang yang beriman yang dibakar hidup-hidup oleh Raja Dzu-Nuwas ini ada yang lari satu, kemudian melapor ke Syam, karena ketika itu negara Syam ini dikuasai Nasrani, Romawi. Marahlah Raja Romawi. Bagaimanapun kayak kita lah di sini orang Islam, saudara kita kaum muslimin di Palestina dibantai, marah juga kan begitu. Sama juga orang-orang Syam, orang-orang Romawi, ketika saudara-saudara mereka di Yaman dibantai, marah dia. Tetapi karena jaraknya terlalu jauh, akhirnya Raja Romawi ini mengirim surat ke Raja Ethiopia yang ada di Habasyah, karena yang dekat dengan Yaman itu ya Najasyi, agar diselesaikan masalah orang-orang Nasrani yang dibantai di Yaman itu. Akhirnya kemudian Najasyi mengirim 2 pasukan besar dipimpin 2 jenderal. Yang pertama namanya Riyadh dan yang kedua namanya Abroha. Muncul nama Abroha di sini. Jadi Najasyi itu ngirim 2 jenderal ini. Diutuslah pasukan besar, disuruh nyerang Najran, dan berhasil. Akhirnya kemudian Dzu-Nuwas pun terbunuh dalam peperangan itu. Akhirnya Yaman dikuasai oleh orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia. Lah ambisi si Abroha ini kuat. Dia tidak mau Riyadh jadi raja. Akhirnya dibunuhlah Riyadh oleh Abroha ini. Maka resmilah Abroha menjadi pemimpin Yaman di bawah kekuasaan Persia, di bawah kekuasaan Habasyah, Ethiopia. Lah karena Abroha ini tidak paham bahasa Arab, memang bukan orang Arab, dia kan orang Afrika, orang Ethiopia kulit hitam. Ya, jadi nggak paham dengan kebiasaan orang-orang Yaman yang merupakan asli Arab. Yaman kan asli Arab. Ya, karena nabi-nabi Arab diutus di Yaman. Nabi Hud diutus di Yaman, Nabi Soleh diutus di Yaman. Asli Arab itu ya Yaman itulah. Sehingga Abroha ini tidak paham kebiasaan orang-orang Arab yang ketika itu masih mengagungkan Ka'bah yang merupakan peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun di atas kejahiliahan mereka, tetapi mereka masih mengagungkan Ka'bah. Jadi setiap tahun mereka datang ke Ka'bah, haji ala jahiliyah lah kan begitu ya, tepuk-tepuk tangan, siul-siulnya berhala gitu ya. Jadi Abroha ini berpikir, ngapain orang-orang Yaman tuh ngabisin duit katanya setiap tahun datang ke Ka'bah. Dari situ dia terpikir ingin buat gereja, karena dia Nasrani.
Akhirnya dibuatlah gereja, saking tingginya disebut Kulais. Kulais itu ini kolam suah nih, namanya kolam suah nih. Kalau antum nenggak nih, jatuh dia ke belakang tuh kopiahnya. Saking tingginya, makanya gerejanya disebut Kulais. Saking tingginya itu. Sebab kalau nenggak itu pecinya jatuh ke belakang. Tentu dengan bantuan Raja Ethiopia kan itu. Dan betul-betul megah di zaman itu. Ketika gerejanya sudah jadi, kemudian Abraham mau memalingkan kiblatnya orang Yaman dari Ka'bah ke gerejanya, tidak ada satupun yang datang. Yang ada kemudian memicu kemarahan orang-orang yang di sekitar haram. Maka diutuslah anak muda untuk menghinakan gerejanya. Masuklah kemudian orang haram, orang yang ada di sekitar haram itu, jalan kaki dari Mekah sampai ke Yaman. Sampai masuk gereja, kemudian tembok-temboknya itu diletakkan kotoran manusia. Ya. Kemudian nitip pesan surat bahwa selamanya engkau tidak bisa memalingkan kiblat kami. Gitu. Wah, disitulah Abraham marah. Karena marahnya itulah akhirnya dia mempersiapkan pasukan besar yang disebut dengan pasukan gajah. Orang Arab itu tidak kenal gajah, karena di Yaman nggak ada gajah, di Mekah nggak ada gajah. Gajah itu yang ada di Afrika sana, di Ethiopia sana. Makanya minta dikirim gajah. Ada yang mengatakan gajahnya 4, ada yang mengatakan 8. Apa maksudnya gajah-gajah ini? Maksudnya Ka'bah itu kan segi 4 nih. Ya. Jadi gajah itu untuk narik setiap sisi. Jadi kalau dia dikasih rantai, nanti ditarik sama gajah ujung-ujungnya, nanti kan roboh gitu maksudnya. Itu maksudnya Abraham. Makanya dia bawa gajah. Lah gajah yang paling besar namanya Mahmud. Itulah gajahnya Abraham. Ada namanya Mahmud di sini. Nah, itulah gajahnya Abraham. Gajahnya Abraham itu namanya Mahmud. Ya. Jadi berangkatlah Abraham dengan pasukan besar menuju Mekah. Singkat cerita, banyak kabilah-kabilah Arab itu mau menyerang Abraham, tapi apalah daya, yang ada jadi tawanan. Sampai ketika Abraham sampai di daerah Taif namanya, di Taif itu ada patung Lata yang disembah oleh Hawazin dan Thaqif. Mereka takut jangan-jangan Abraham menghancurkan Lata tuh. Akhirnya orang-orang Taif meminta agar jangan menghancurkan berhala mereka. Sebagai imbalannya mereka tunduk kepada Abraham dan memberi khirit, petunjuk jalan biar cepat jalannya ke Mekah. Kan di zaman itu nggak ada kompas, harus ada petunjuk jalan. Maka dikasihlah seseorang yang bernama Abu Rughal namanya. Abu Rughal. Abu Rughal ini petunjuk jalan dari Taif ke Mekah. Tapi sayang di tengah jalan Abu Rughal meninggal. Dan kuburannya sampai hari ini dilempari batu. Jadi kalau lewat kuburan Abu Rughal itu orang Arab itu suka ngelempari batu. Kenapa? Karena dia orang yang pertama berkhianat dari orang Arab. Dialah yang menunjuki jalan Abraham menuju Mekah. Makanya kalau orang Arab melakobi orang yang berkhianat itu disebut Abu Rughal. Ente ini Abu Rughal katanya. Gitu orang Arab. Nah, jadi antum kalau yang berkhianat itu Abu Rughal tuh. Gitu ya. Jadi akhirnya kemudian Abraham pun sampailah di Wadin Muhassir. Orang yang haji tahu lah Wadin Muhassir itu. Ya. Lah ketika itulah kemudian Abraham meminta untuk memanggil siapa pemimpin Arab. Lah ketika itu yang memimpin Arab adalah kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Ketika berhadap-hadapan Abraham dengan Abdul Muttalib, Abraham mengemukakan keinginannya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Abu Talib tidak merespon. Justru dia merespon unta yang diambil oleh anak buahnya Abraham. Karena ketika pasukan ini melewati penangkaran unta, rupanya pasukan Abraham itu mencuri unta-untanya orang Arab. Salah satunya untanya kakek Nabi, 200 ekor unta. Dicurinya sama anak buah Abraham itu. Jadi kata Abdul Muttalib, ketika Abraham mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ku hancurkan tuh Ka'bah tuh? Kata Abdul Muttalib, ya hancurkan saja. Tapi saya kemari hanya ingin meminta mana unta saya. Kau curi unta saya. Kata Abraham,
kenapa kau tidak sedih Ka'bah itu kuhancurkan? Disinilah keluar kata-kata Abdul Muttalib yang dicatat dalam sejarah. Apa kata Abdul Muttalib? Ya Abraha, adapun unta-unta yang kau curi itu ada pemiliknya, aku pemiliknya. Adapun Ka'bah itu ada pemilik sendiri, Allah yang akan melindunginya. Kalau kau hancurkan, dia berhadapan dengan Allah lah. Akhirnya kemudian Abraha ini baik sebenarnya, dikasihkan juga unta-unta itu. Kalau jahat nah mungkin nggak dikasih, dikasihkan unta-unta itu. Kemudian Abdul Muttalib pulang. Sebelum kemudian Abdul Muttalib ini memberikan arahan kepada orang-orang atau kabilah-kabilah sekitar Ka'bah untuk menyingkir takut kemudian mereka terkena serangan Abraha, dia sempat masuk ke dalam Ka'bah dan berdoa dengan penuh keikhlasan. Itulah orang-orang Arab itu, di atas kemusyrikan mereka, kalau lagi genting itu doanya sama Allah, tapi kalau lagi senang doanya sama Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itulah orang-orang musyrik itu di zaman itu. Tapi lebih parah lagi musyrikin di zaman sekarang. Susah senang syirik aja. Susah datang ke dukun, senang dukunnya makin banyak. Kan itu. Kalau orang dulu itu kalau berbuat syirik lagi sulit susah aja baru dia syirik. Kalau lagi senang susah itu mereka menyembah Allah, tapi kalau lagi senang baru mereka melakukan kesyirikan. Itu yang dilakukan Abdul Muttalib. Kemudian ketika orang-orang di sekitar haram sudah menjauh, mereka nunggu dari atas kan kira-kira apa yang terjadi, itu. Ketika di Wadi Muhassir itulah Abraha hendak mengarahkan gajahnya pula tak mau bangkit. Diarahkan kemana saja mau dia, tapi kalau diarahkan ke Mekah tak mau bangkit gajah itu. Mau dipecut bagaimanapun tak mau bangkit. Akhirnya sudah putus asa Abraha ini, dia mau berjalan dengan kaki dan kuda-kudanya. Tiba-tiba langit gelap, rupanya langit itu sudah dipenuhi dengan burung-burung laut yang disebut dengan ababil. Lah terjadilah di sini penyerangan burung ababil sehingga tidak ada satupun yang selamat termasuk Abraha mati. Setelah peristiwa ini 50 hari setelahnya lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa yang pertama, irhasatnya namanya. Peristiwa yang kedua, munculnya bintang Ahmad. Bintang ini tidak diketahui kecuali orang Yahudi. Yang tahu hanya orang Yahudi saja. Kenapa orang-orang Yahudi itu banyak di kota Madinah? Di zaman itu disebut Yathrib. Karena ketika terjadi peperangan dahsyat di Syam, maka kemudian mereka mengalami kekalahan. Akhirnya mereka pun kemudian kemana-mana minta suaka. Lah salah satunya datang ke kota Madinah atau Yathrib. Bukan tidak ada alasan, ada alasannya, karena menurut padri dan pendeta mereka, disitulah kelak akan muncul Nabi akhir zaman yang akan membawa kemenangan bagi mereka. Makanya kemudian banyak orang Yahudi itu yang kemudian hijrah dari Syam ke Yathrib, ke Madinah. Ada sekitar 10 kabilah Yahudi, tetapi yang paling besar hanya 3. Pertama Bani Kunaiko, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Itu yang paling besar. Ada juga Yahudi Khaybar yang mencar di mana-mana dengan alasan apa? Menunggu kelahiran Nabi. Dan mereka sudah lama, beratus-ratus tahun, artinya sudah bergenerasi di situ. Tetapi sebelum orang tua mereka meninggal, mereka menceritakan kepada anaknya. Nanti anak ini sudah besar meninggal, diceritakan lagi ke anaknya lagi. Jadi turun temurun tuh. Sehingga mereka mengenali Nabi yang akan lahir itu lebih dibandingkan mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenal Nabi yang akan muncul itu melebihi anak-anak mereka sendiri. Tiba-tiba satu malam, para padri, para pendeta Yahudi ini dikagetkan dengan munculnya bintang Ahmad. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali orang Yahudi saja. Karena mereka membaca kitab masalahnya, kitab Taurat kan itu ya.
Kalau muncul bintang itu berarti disitulah Nabi itu lahir. Jadi saat muncul bintang itu, para pembesar Yahudi ini mengumpulkan semua orang Yahudi di kota Yathrib. Kira-kira ada ndak wanita Yahudi yang melahirkan malam itu? Maka semua kabilah-kabilah Yahudi heboh gara-gara munculnya bintang Ahmad itu. Allah takdirkan tidak ada satupun wanita Yahudi yang melahirkan malam itu. Mulai cemas-cemas harap nih pendeta ini, kenapa bintang sudah muncul kok nggak ada yang lahir dari kami, katanya. Akhirnya mereka coba mencari informasi, mengutus orang ke Mekah. Ada nggak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana yang istrinya melahirkan? Tidak ada juga. Tiba-tiba mereka dikejutkan bahwa malam itu ada yang lahir, tapi bukan orang Bani Israel, bukan orang Yahudi, tapi orang Arab. Siapa? Aminah, ibunda Nabi SAW, melahirkan Nabi kita Muhammad saat bintang itu muncul. Dari situlah para padri, para pendeta Yahudi menangis dan mengatakan, zahabat nubuwatu Bani Israel, telah hilang kenabian Bani Israel dan telah diambil oleh Bani Ismail, karena Rasul keturunan Ismail. Ya. Kenapa orang Yahudi kecewa coba? Karena selama mereka menetap di Yathrib atau belakangan disebut Madinah itu, mereka musuhan dengan orang Arab. Perang itu dia biasa dengan orang Arab. Jadi seolah-olah kenapa nabinya kok dari musuhnya gitu maksudnya. Kenapa jadi dari Arab nama nabinya? Kami yang sudah ratusan tahun ini menunggu-nunggu kelahiran, disangkanya nabi itu masih dari turunan Bani Israel, rupanya dari Bani Ismail. Sejak itulah tokoh-tokoh Yahudi, mereka walaupun tahu itu kebenaran, tidak pernah beriman kepada Nabi. Orang Yahudi itu degil mereka. Jadi selama Rasul hidup di kota Madinah berdakwah itu tidak kurang dari 10 orang, bahkan kurang dari 10 orang, bisa dihitung dengan jari yang masuk Islam itu sampai wafatnya Nabi. Walaupun tokoh mereka masuk Islam, Abdullah bin Salam, tetap saja orang-orang Yahudi pun tidak masuk Islam, padahal tokohnya masuk Islam itu Abdullah bin Salam itu. Padahal mereka tahu kebenaran. Yang herannya adalah orang-orang musyrik Arab yang ada di kota Madinah, di kota Yathrib, yang hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, justru mereka yang beriman kepada Rasul. Padahal orang musyrik itu tidak punya maklumat kenabian kan. Mereka tidak punya kitab, lain kalau Yahudi punya kitab. Tapi kenapa kemudian orang-orang musyrik Khazraj dan Aus yang ada di Madinah, mereka pula beriman kepada Rasul dan belakangan disebut Ansar? Nah, itulah nggak habis pikir. Harusnya yang pertama beriman kan orang Yahudi kan gitu ya, karena mereka ratusan tahun menunggu Nabi itu muncul, sudah muncul tanpa beriman. Tapi orang-orang musyrik yang tidak ada maklumat, mereka hanya dengar orang Yahudi ngomong, kalau mereka kalah perang, awas nanti Nabi kami muncul, habis kalian. Jadi orang-orang musyrik ini, mereka dapat maklumat kenabian itu dari sesumbar orang-orang Yahudi. Makanya ketika ada 12 tokoh-tokoh Khazraj yang haji sebelum hijrah, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi di Mekah. Kemudian mereka mendengar bahwa ada orang yang ngaku Nabi di Mekah. Jadi orang-orang Ansor ini, yang belakangan jadi Ansor dari kalangan Khazraj ini, mengatakan, jangan-jangan ini orang yang disebut-sebut Yahudi itu ya. Kalau begitu kita beriman dulu sebelum orang Yahudi beriman. Maka dari situlah permulaan Ansor, 12 orang itu ya. Setelah hijrah Rasul, barulah kemudian kabilah Khazraj dan Aus semua masuk Islam dan semua menjadi Ansor Nabi SAW. Ini yang kedua, munculnya bintang Ahmad ya. Kemudian yang ketiga, saat Aminah ibunda Nabi melahirkan, muncul cahaya. Yang cahaya ini kemudian menerangi istana-istana yang ada di Syam. Ya, ingat, di zaman itu negara yang paling kuat hanya dua, Persia dan Romawi. Itu negara didaya. Lah cahaya itu menyinari dua negara ini ya. Makanya ketika Halimah Sa'diyah ketakutan, ketika anaknya bercerita bahwa
saudara sesusuannya, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di usia 4 bulan itu tiba-tiba ditangkap 2 malaikat, dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, dijahit lagi. Jadi saudara sesusuannya itu, anak Halimah, nampak gitu, diceritakan sama ibunya, takut akhirnya. Makanya Rasul akhirnya dikembalikan lagi ke ibunya di usia 6 tahun karena ada peristiwa ini. Tapi kemudian justru ketika diceritakan Halimah, Aminah malah tersenyum dan mengatakan, kamu jangan khawatir, anakku ini memang ada keanehan, sebab ketika aku lahir muncul cahaya, katanya, yang menerangi istana-istana yang ada di Syam sana, katanya. Lah ini sahih riwayatnya, ya, yang 3 peristiwa ini. Tetapi yang lain itu masih diperselisihkan, diteliti. Ada yang lemah, ada yang sampai tingkat maudhu riwayatnya. Ini keanehan-keanehan atau disebut dengan irhasat sebelum dan ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 570 Masehi, karena belum ada Hijriah kan. Lahir pada tahun 571 Masehi. Nabi SAW lahir, dan perang gajah pun terjadi tahun itu juga, 571 Masehi. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir, kita tahu bahwa Nabi SAW terlahir yatim, dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, wa wajadaka yatiman fa'awa. Dan Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam kondisi yatim, kemudian Allah lah yang menjaganya. Dan seyatim-yatim, anak yatim itu ketika dia lahir ayahnya sudah meninggal. Artinya saat di kandungan ibunya ayahnya meninggal. Itulah Nabi. Nabi itu usia kandungannya 6 bulan, Aminah itu. Kemudian Abdullah meninggal. Lah Abdullah meninggal itu masih muda. Ketika dia kemudian berniaga ke Syam, kemudian mampir di Madinah, Allah takdirkan karena Madinah di zaman itu kan banyak wabah, ya. Lah karena banyak wabah itulah kemudian Abdullah terkena wabah Yathrib. Sebab wabah itulah kemudian Abdullah meninggal. Mungkin kalau semacam corona lah di zaman sekarang kan. Oh, zaman itu apa namanya? Pokoknya wabah lah kan itu. Itulah penyebab kematian Abdullah. Kemudian dikubur di kota Madinah. Jadi kebiasaan orang Arab itu, ikhwan, kalau bayi lahir, mereka tidak disusui oleh ibunya. Terutama orang-orang kota. Mereka tidak mau menyusui anak yang dilahirkannya. Tapi mereka akan kirim ke desa-desa. Bukan tidak ada alasan. Alasannya pertama karena desa itu masih asri, masih sehat, kondisinya juga masih bersih. Yang kedua bahasanya belum dicampur-campur. Bahasa Arabnya itu masih fasih. Lain dengan orang kota ini, kadang-kadang kayak kita lah di bahasa Indonesia kan itu. Kalau orang kota ini kadang-kadang kan banyak bahasa-bahasa gaul tuh. Orang desa mana paham bahasa gaul? Ya, orang desa nggak kenal lu gua kan itu. Itu kan bawaan dari kota aja ke desa, niru-niru lah orang desa. Ya. Lah orang desa ini kalau bahasa Arab masih fasih, makanya, dan orang Arab itu berbangga dengan bahasa. Mereka senang dengan syair-syair, makanya anak mereka jangan sampai terkontaminasi bahasanya. Makanya diletakkan di desa. Kemudian yang ketiga, latihan fisik. Di desa itu fisiknya kuat dan banyak faktor lah, makanya itu adat mereka. Adat mereka itu menyusukan anak itu justru dicarikan ibu susuan. Lah ketika itulah kemudian datang rombongan, ketika musim lahir itu datang rombongan dari Bani Sa'idah, sekitar 40 wanita mencari anak susuan ke kota. Ketika mencari anak susuan ke kota, semua wanita dari Bani Sa'idah itu mendapatkan bayi yang mereka kehendaki untuk disusui, kecuali satu wanita namanya Halimah Sa'diyah. Itu wanita yang paling fakir di kabilahnya, datang telat. Ketika sampai di Mekah, bayi pula sudah habis.
Rupanya masih ada satu bayi, itulah Nabi SAW. Kenapa tidak diambil sama 40 wanita sebelumnya itu? Karena mereka menganggap ini bayi orang miskin. Kalau saya susui, apalah imbalan saya? Gak ada yang mau ngambil. Lah sebenarnya Halimah Sa'diyah pun disebutkan dalam sirah itu tidak hendak mengambil bayi itu, cuman dorongan suaminya Abu Kabsyi, dan mengatakan kepada Halimah, sudah ambil saja, daripada kita pulang kosong, ambil saja, la'allahu khair, jangan-jangan ada berkah dan kebaikan dari bayi ini. Akhirnya kemudian diambil tuh bayi itu. Rupanya betul kata Abu Kabs, ini suami daripada Halimah Sa'diyah, malam itu kambing yang mereka bawa yang tadinya tidak ada susunya penuh dengan susu, ketika diperah itu mereka bisa minum dengan kenyang. Itu keajaiban luar biasa. Setelah itu unta yang mereka tunggangi dari Bani Sa'idah ke Mekah itu tiba-tiba sehat, bisa lari kencang. Bahkan wanita-wanita yang pulang duluan bisa dikejar sama dia, dan dia sampai pula duluan ke Bani Sa'idah. Dan ketika itu Bani Sa'idah terjadi pacaklik hebat sehingga banyak kambing-kambing kelaparan sehingga kurus. Ketika Nabi SAW sampai saja di Bani Sa'idah, hujan deras akhirnya membawa keberkahan kepada Bani Sa'idah. Itulah kehadiran Nabi SAW. Tapi di pangkuan Halimah Rasul tidak lama, hanya 6 tahun saja. Sebab setelah peristiwa pembelahan dada itu Halimah tidak mau, akhirnya mau mengembalikan kepada ibundanya Aminah. Lah setelah kemudian di pangkuan Aminah di usia 6 tahun, Aminah ini ingin memperkenalkan ayahnya yang ketika lahir ayahnya sudah meninggal. Jadi dia ingin mengenalkan, loh kuburannya ada di sana. Ketika itu Rasul sedang usia berapa? 6 tahun. 6 tahun mereka diajak safar. Diajak safar dari Mekah ke Madinah pakai unta. Ya, memang orang Arab itu fisiknya kuat-kuat, kecil-kecil tuh. Dan tidak dimanja sampai hari ini. Orang Arab itu nggak pernah manja anaknya. Saya pernah lihat orang Arab itu anaknya kecil usia 4-5 tahun itu minta apa, guling-guling di tanah, dibiarkan sama orang tuanya. Nangislah sepuasnya kok di situ bahasanya. Kalau kita nangis sedikit, apa telah jadi manja, nah tuh biarkan saja kan itu. Makanya cepat dewasa orang sana. Makanya kecil-kecil minta kawin karena cepat dewasa. Tapi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berangkatlah kemudian Rasul dengan ibundanya Aminah dan dengan Ummu Aiman pembantunya. Allah takdirkan sampai di Madinah setelah ziarah kuburan, kemudian menetap beberapa hari, 3-4 hari, kemudian pulang ke Mekah. Sampai di Abwa, rupanya ibundanya sakit. Disitulah kemudian meninggal Aminah dan Rasul menyaksikannya di usia 6 tahun tuh. Akhirnya dikuburkan di Abwa. Kemudian Ummu Aiman membawa Nabi kecil menuju Mekah dan diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Lah Abdul Muthalib ini sayang dengan Rasul, tapi sayang cuma 2 tahun saja. Karena antum tahulah kakek ke cucu kan, gimana sayangnya seorang kakek ke cucu tuh beda daripada sayangnya ayah ke anak. Kalau udah kakek sama cucu tuh luar biasa. Sesat-sesat cucu itu dibuat sama kakek itu, saking sayangnya kan. Apapun dituruti kalau sudah nanti antum merasakan udah jadi kakek, kan antum belum kakek. Nanti antum jadi kakek nanti. Ya. Gimana sama cucu itu sayang luar biasa. Lah Abdul Muthalib itu sangat sayang melebihi anak-anaknya. Sampai Rasul itu kalau duduk di tempat singgasana dia, di permadaninya dia, padahal dia seorang raja, itu sama paman-pamannya diusir-usir, jangan duduk di situ, itu duduk tempat raja. Kata Abdul Muthalib, biarkan, fa innalahu sya'nun fil mustaqbal, karena anak ini punya perkara besar nanti di masa depan. Jadi sudah punya firasat Abdul Muthalib itu. Tapi sayang cuma 2 tahun kemudian meninggal. Sebelum meninggal dia berpesan kepada Abu Talib. Kenapa pesannya kepada Abu Talib? Karena antara Abu Talib dengan ayahanda Rasul Abdullah itu satu kandung, satu ibu satu bapak. Karena Abdul Muthalib itu banyak istrinya. Kan Nabi SAW punya paman banyak, ya, ada yang satu ibu satu ayah, ada yang beda ibu. Lah yang satu ibu satu ayah itu Abu Talib dan Abdullah, ayahanda Nabi SAW.
Makanya Abdul Muthalib tidak menyerahkan Rasul kepada yang lainnya, tetapi kepada Abu Thalib yang merupakan sekandung bapaknya. Padahal kondisinya Abu Thalib itu sangat miskin ketika itu. Beda dengan Hamzah yang kaya, beda dengan Abu Lahab yang kaya gitu ya. Tapi dititipkan kepada siapa? Abu Thalib. Ini sudah peliut-peliut kan. Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da Isya. Siap sampai jam 12 antum? Karena sampai mati masalahnya kan. Ya. Nanti kapan-kapan bawa bantal tidur di sini. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.